Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Setiawati Dewanti. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan tema tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi itu sendiri, definisi dari pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, kita berusaha untuk melihat pembangunan di mana pembangunan ini tidak berdampak pada generasi yang akan datang. Yang kita pikirkan di mana kita pikirkan misalnya cucu kita ya. Cucu kita jangan sampai pembangunan untuk masa depan mereka itu berkurang dikarenakan kita habiskan di tahun ini. Nah, itu adalah definisi secara normatif dari pembangunan berkelanjutan. Tetapi berdasarkan definisi dari ekonomi sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memungkinkan individu dan komunitas di wilayah terbelakang di dunia bisa meningkatkan standar hidup supaya mereka bisa lebih sejahtera, lebih bisa memaksimalkan kehidupannya gitu ya, dengan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan. Kita akan membahas tentang elemen-elemen berkelanjutan. Elemen berkelanjutan ini kita ada 3 hal. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan, kita akan melihat di mana lingkungan ini terdiri dari biodiversity, material-material, energi, dan juga interaksi antara biofisikal. Dan lingkungan ini adalah sesuatu hal yang terdampak dari suatu masyarakat. Masyarakat yang diharapkan di dalam ekonomi berkelanjutan adalah masyarakat yang heterogen atau bermacam-macam, keanekaragaman. Tetapi walaupun bermacam-macam, harus kita tetapkan adanya kesetaraan dalam mengakses sumber daya alam. Dan harus setara dalam memiliki kualitas hidup, juga memiliki struktur institusi serta organisasi dan struktur politik yang balance, yang imbang. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi yang kita pahami di sini pada elemen berkelanjutan adalah uang dan juga modal. Uang dan modal ini yang sangat penting bagi suatu negara untuk melakukan pembangunan secara besar-besaran gitu ya. Tetapi tidak hanya uang dan modal, kita juga membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja ini yang biasanya merotasi uang dan modal untuk bisa meningkatkan pertumbuhan maupun tingkat pembangunan ekonomi. Dan pertumbuhan teknologi dari hasil tenaga kerja dan juga modal maupun uang itu adalah satu elemen yang penting juga di dalam ekonomi. Yang terakhir adalah investasi dan pasar. Itu yang menjadi penyeimbang dari semua elemen ekonomi yang ada dari uang, SDM, modal, pertumbuhan teknologi. Investasi dan pasar adalah penyeimbang semuanya untuk bisa mempertemukan antara uang dan manusia. Aspek-aspek kesejahteraan yang kita lihat di sini untuk pembangunan berkelanjutan, kita punya 5 aspek di sini. Yang pertama berdasarkan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan ini kebutuhan dasar ini bisa kita lihat dari sisi pangan, papan, dan juga penghidupan yang layak. Mungkin teman-teman mikirnya kalau dari SD papan, pangan, sandang ya. Tidak lagi, sandang sudah termasuk di dalam papan, di mana penghidupan yang layak itu menjadi suatu kebutuhan dasar. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini tidak hanya pada fisik saja, tapi juga termasuk mental. Karena sekarang ini tidak hanya secara fisik ya, tapi kesehatan mental ini menjadi suatu hal yang penting. Banyak yang mereka secara fisik sehat tetapi secara mental mereka terganggu, stres dan sebagainya. Semoga teman-teman mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah ini tidak sedang mengalami gangguan juga ya gitu ya. Kesehatan mental ini perlu dijaga, perlu healing gitu ya. Nah, ini aspek-aspek kesejahteraan pada pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, hubungan sosial yang sehat. Nah, hubungan sosial yang sehat ini biasanya ini sangat penting sekali. Saya melihat banyak teman-teman waktu saya tanya gitu ya, menurut kamu hidup yang sejahtera itu seperti apa sih? Hidup yang layak itu seperti apa sih? Yang mereka rasakan adalah
Ya, hidup saya di mana saya punya hubungan yang baik dengan tetangga, hubungan yang baik dengan keluarga. Tidak ada kontroversi, tidak ada konflik ya, nggak ada sesuatu hal yang lebay-lebay dan alay gitu ya. Nah, ini adalah hubungan sosial yang sehat. Itu yang perlu kita jaga untuk bisa aspek kesejahteraan menuju ke pembangunan berkelanjutan. Yang keempat adalah keamanan. Keamanan personal ini menjadi suatu hal yang penting. Mengapa? Karena tingkat kriminalitas sudah cukup tinggi. Kelangkaan sumber daya ini yang meningkatkan banyaknya kriminalitas dalam dunia ini, dari negara ini gitu ya. Yang terakhir adalah kebebasan. Ya, pada tahun 2001 salah satu ekonom Stiglitz, dia tidak hanya menyatakan tentang suatu ekonomi itu bisa tumbuh dengan baik, tapi dia juga menyatakan bahwa ekonomi bisa tumbuh dengan baik jika kebebasan orang itu dijaga. Freedom, degree of freedom, kebebasan dalam mereka mengekspresikan diri mereka, minat mereka, bakat mereka. Maka 5 aspek kesejahteraan ini untuk pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk kita. Lalu keberlanjutan bagi ekonom itu artinya apa? Ya, kalau keberlanjutan bagi orang-orang ekonom berarti hidup dari bunga, kita bilang bukan bunga bank, tapi bunga dari kehidupan kita, kualitas hidup kita. Bunga di sini sebenarnya adalah suatu apa yang kita berikan kepada lingkungan, bungalah yang kita dapatkan. Sesuatu hal yang dari bagaimana kita bisa berperilaku yang baik terhadap lingkungan. Yang kedua, tidak mengkonsumsi modal. Nah, ini yang benar-benar secara moneter ya. Kalau sudah kita setting modal, ya sudah modal. Jangan diutak-atik kalau orang Jawa bilang ya. Jangan diambil ataupun dikurangi. Modal adalah suatu hal atau sisi nilai dasar yang harus kita berikan untuk kita melakukan usaha dalam penghidupan yang layak. Nah, komponennya apa? Kuantitas dan kualitas pada waktu senggang, gitu ya. Misalnya kepuasan dalam bekerja. Nah, di dalam sumber daya alam, kita harus memahami bagaimana kita menghargai diri kita masing-masing di dalam memberikan kepuasan bekerja. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dalam pengelolaan sumber daya alam, mereka melihat bahwa kepuasan dalam bekerja dan kepuasan dalam melakukan melaksanakan hidup yang layak itu adalah kehidupan di mana atau perilaku di mana mereka harus menjadi suatu komponen dalam keberlanjutan hidup mereka. Nah, inilah komponen-komponen yang perlu kita pahami. Nah, kita akan pahami tentang sustainability atau keberlanjutan. Keberlanjutan dari sisi manusia. Yang pertama, Craig Hamilton. Dia memaparkan bahwa investasi dalam modal buatan manusia ini memiliki 3 elemen tadi ya. Ekonomi, society, dan nature. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita memiliki kekuatan keberlanjutan yang kuat atau yang tinggi, maka antara ekonomi, society, dan alam itu harus berkesinambungan, jadi satu gitu ya. Bisa kita lihat di gambar sebelah. Di gambar sebelah kita bisa lihat nih, ekonomi bisa mensupport untuk society, hubungan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan lingkungan, kualitas lingkungan. Dan disinilah kita pahami di mana ekonomi yang lebih kuat itu adalah di saat ekonomi, society, nature itu bekerja bersama-sama. Strong sustainability is equal to environmental sustainability. Kalau kita bilang dia memiliki keberlanjutan yang kuat, maka dia bisa memprediksikan atau bukan prediksikan, tetapi dia bisa mengimplementasikan keberlanjutan dari lingkungan tersebut. Dari sustainable development, kita lihat adalah potongan dari nature, society, dan ekonomi. Kalau seperti ini kita mengatakan weak atau lemah. Kenapa? Karena tidak semuanya melakukan hal yang sama. Hanya potongan atau kelompok orang yang dia melakukan hal tersebut.
Nah, kurva Kuznets ini ya paling teman-teman akan pahami ya, adalah teori kontroversial yang mendegradasikan lingkungan pada suatu tingkat pertumbuhan ekonomi pada titik baliknya. Nah, kita lihat di sini saat pre-industrial economics, maka level environmental degradation-nya akan meningkat. Pada titik industrial economics sudah mencapai puncaknya, mereka akan menurun untuk level degradasi lingkungannya. Mengapa? Karena mereka sudah memahami pengetahuan menyadari bagaimana pentingnya environmental quality gitu ya. Mereka akan tetap lakukan peningkatan teknologi untuk bisa mengurangi degradasi lingkungan. Jadi secara kesimpulan, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berkelanjutan memiliki kesamaan, yaitu mereka terkonsentrasi pada jangka pendek, tetapi pada sustainable development mereka juga terkonsentrasi pada jangka panjang. Ekonom klasik seperti Adam Smith dan juga David Ricardo, mereka memiliki penekanan yang cukup besar untuk memaksimalisasikan utilitas atau kepuasan ya, antara mereka bagi manusia atau bagi kita individu, bagaimana kita bisa memaksimalkan biaya dan juga kegunaan dari suatu barang menjadi suatu keputusan kita ya. Di dalam ekonomi mungkin teman-teman mahasiswa ekonomi juga mempelajari tentang metode pengambilan keputusan dalam ekonomi gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, dan juga bagaimana kita menyikapinya sebagai individu. Terima kasih, kita akan ketemu berikutnya pada video di ekonomi sumber daya alam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.